Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haritman di Haritman Channel. Baik rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal orang utan Sumatera. Dikutip dari Wikipedia berbahasa Indonesia, orang utan Sumatera adalah spesies orang utan terlangka. Orang utan Sumatera hidup dan endemik di Pulau Sumatera, sebuah pulau yang terletak di Indonesia. Tubuh mereka lebih kecil daripada orang utan Kalimantan. Orang utan Sumatera memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat 200 pon. Hewan betina berukuran lebih kecil dengan tinggi 3 kaki dan berat 100 pon. Dibandingkan orang utan Kalimantan, orang utan Sumatera lebih suka makan buah-buahan dan terutama juga serangga. Buah yang disukai termasuk buah beringin dan nangka. Mereka juga makan telur burung dan vertebrata kecil. Orang utan Sumatera lebih singkat dalam makan di batang dalam satu pohon. Orang utan Sumatera liar di rawa Suak Balimbing diamati menggunakan alat. Seekor orang utan mematahkan cabang pohon yang panjangnya sekitar 1 kaki, menyingkirkan ranting-rantingnya dan mengasah ujungnya. Lalu ia menggunakan batang itu untuk mencungkil lubang pohon untuk mencari rayap. Mereka juga menggunakan batang itu untuk memukul-mukul dinding sarang lebah. Selain itu, orang utan juga menggunakan alat untuk makan buah. Saat buah pohon nisia matang, buah itu keras. Kulit yang bergerigi melunak hingga ia jatuh terbuka. Di dalamnya ada biji yang disukai orang utan, namun mereka diselimuti rambut yang mirip serat kaca yang sakit bila termakan. Orang utan pemakan nisia akan memilih batang 5 inci, mengulitinya dan kemudian menghilangkan bulu-bulu dengan alat itu. Bila buah itu sudah bersih, kera itu akan makan bijinya menggunakan batang itu atau jemarinya. Meskipun rawa yang serupa ada di Kalimantan, orang utan Kalimantan liar belum dilihat menggunakan alat semacam ini. NHNZ membuat film orang utan Sumatera untuk acara Wild Asia. Acara itu mempertunjukkan salah satu orang utan menggunakan peralatan sederhana, ranting untuk menjangkau makanan dari tempat yang sulit. Ada juga serangkaian gambar seekor binatang menggunakan daun besar sebagai payung saat terjadi hujan badai tropis. Orang utan Sumatera juga lebih suka diam di pohon daripada sepupunya dari Kalimantan. Hal ini mungkin karena adanya pemangsa seperti harimau Sumatera. Mereka bergerak dari pohon ke pohon bergelantungan menggunakan lengannya. Orang utan Sumatera lebih sosial daripada orang utan Kalimantan. Orang utan ini berkumpul untuk makan sejumlah besar buah di pohon beringin. Akan tetapi orang utan jantan dewasa umumnya menghindari kontak dengan jantan dewasa lain. Pemerkosaan umum terjadi di antara orang utan. Jantan subdewasa akan mencoba kawin dengan betina manapun meskipun mungkin mereka gagal menghamilinya karena betina dewasa dengan mudah menolaknya. Orang utan betina dewasa lebih memilih kawin dengan jantan dewasa. Rata jangka waktu kelahiran orang utan Sumatera lebih lama daripada orang utan Kalimantan dan merupakan rata jangka waktu terlama di antara kera besar. Orang utan Sumatera melahirkan saat mereka berumur sekitar 15 tahun. Bayi orang utan akan dekat dengan induknya hingga 3 tahun. Bahkan setelah itu anaknya masih akan berhubungan dengan induknya. Kedua spesies orang utan mungkin hidup beberapa dekade. Perkiraan panjang umurnya dapat melebihi 50 tahun. Rata-rata perkembangbiakan pertama adalah sekitar 12,3 tahun tanpa ada tanda menopause. Orang utan Sumatera endemik dari Pulau Sumatera dan hidupnya terbatas di bagian utara pulau itu. Di alam, orang utan Sumatera bertahan di Provinsi Aceh, ujung paling utara Sumatera.
primata ini dulu tersebar lebih luas saat mereka ditemukan lebih ke selatan tahun 1800 seperti di Jambi dan Sumatera Barat. Ada populasi kecil di Provinsi Sumatera Utara sepanjang perbatasan dengan Nangro Aceh Darussalam, terutama di hutan-hutan Danau Toba. Survei di Danau Toba hanya menemukan 2 areal habitat. Bukit Lawang didefinisikan sebagai suaka marga satwa dan Taman Nasional Gunung Leuser. Tahun 2002, World Conservation Union menempatkan spesies ini dalam IUCN Red List dengan status kritis. Survei baru-baru ini tahun 2004 memperkirakan ada sekitar 7.300 ekor orangutan Sumatera yang masih hidup di alam liar. Beberapa di antaranya dilindungi di 5 daerah di Taman Nasional Gunung Leuser dan lainnya hidup di daerah yang tidak dilindungi. Blok Aceh Barat Laut dan Timur Laut, Sungai Batang Toru Barat, Sarula Timur dan Sidiangkat. Program pembiakan telah dibuat di Taman Nasional Bukit 30 di Provinsi Jambi dan Riau dan menghasilkan populasi orangutan Sumatera yang baru. Di kurungan ada lebih banyak kebun binatang dan taman satwa di luar habitat alami yang tertarik pada orangutan secara umum. Orangutan Sumatera tertua adalah Ahmeng yang lahir pada tahun 1960. Nonja yang dianggap yang tertua di kandang atau di alam saat kematiannya mati di Miami Metro Zoo pada umur 55 tahun.